Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Ahmad. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini, kita akan bahas tentang kehidupan dunia. Roh insan, yang sangat suci, hanya menyata, apabila ia dibaluti oleh jasad, dan bakatnya akan menonjol, apabila ia ditempatkan di dalam dunia. Ketika Adam alaihi salam mendiami surga, bakat kekhalifahannya tidak menyata. Setelah dimasukkan ke dalam dunia, barulah nyata Adam alaihi salam sebagai khalifah Tuhan. Keturunan Adam alaihi salam juga menanggung kewajiban kekhalifahan itu di dalam dunia ini juga. Di dalam dunia yang sangat luas ini, Adam alaihi salam dan keturunannya ditempatkan pada satu tempat yang bernama bumi. Kehidupan di dunia dengan kehidupan di bumi adalah perkara yang sama bagi Adam alaihi salam dan keturunannya. Kehidupan dunia ini adalah satu-satunya peluang untuk manusia. Manusia tidak diberi peluang yang kedua kali. Dan barang siapa yang buta di sini, maka di akhirat pun dia buta, dan lebih sesatlah jalannya. Ayat 72, Surah Al-Isra. Bukan buta mata di kepala, tetapi buta mata pada hati. Jika ketika hidup di dalam dunia, tidak menemui jalan kembali kepada Tuhan, sesudah matinya pun tidak menemui jalan. Kesesatan jalan di akhirat lebih menggerunkan daripada buta mata di dunia. Apa juga yang manusia mau usahakan, maka dunia inilah kebunnya. Kehidupan dalam dunia inilah yang menentukan nasib manusia ketika sakratul maut, dalam alam kubur, di padang mahsyar, dihisab, di atas jembatan menyeberangi neraka, dan pada kehidupan yang abadi. Perbedaan di antara dunia dan akhirat hanya satu saja, yaitu di akhirat ada peluang untuk melihat Tuhan secara terang-terangan, sementara di dunia melihat Tuhan melalui hijab-hijab. Urusan Islam, iman, tauhid dan makrifat selesai di dalam dunia ini juga. Apa yang diperoleh di dunia ini, itulah yang akan dibawa ke akhirat. Tugas menjadikan dunia sebagai kebun akhirat bukanlah mudah. Suasana semula jadi, dunia menjadi cobaan pada petani-petani akhirat. Dan tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menciptakan khalifah pada bumi. Mereka berkata, adakah engkau mau jadikan padanya makhluk yang akan berbuat bencana padanya, dan akan menumpahkan darah? Padahal kami berbakti dengan memuji engkau, dan memuliakan engkau. Dia berfirman, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ayat 30, Surah Al-Baqarah. Para malaikat sudah dapat membayangkan kehidupan dunia yang akan dijalani oleh makhluk berbangsa manusia sebelum manusia pertama diciptakan. Sifat kehidupan dunia yang ada dalam pengetahuan malaikat adalah huru-hara dan pertumpahan darah. Dunia adalah ibu, sementara huru-hara dan pertumpahan darah adalah anak-anaknya. Kelahiran huru-hara dan pertumpahan darah adalah sesuatu yang sesuai dengan suasana dunia itu sendiri secara semula jadi. Manusia sebagai khalifah, bertugas membersihkan dunia dari huru-hara dan pertumpahan darah itu. Khalifah tidak seharusnya membiarkan dunia terus melahirkan anak-anak jahat dan nakal. Tuhan memperjelaskan lagi keadaan huru-hara penghidupan dunia. Tuhan berfirman, pergilah kamu, Adam dan Hawa. Sebagian dari kamu, manusia, jadi musuh kepada sebagian yang lain. Dan adalah bagi kamu, di bumi itu tempat ketetapan dan bekal, hingga satu masa. Mati dan kiamat. Ayat 24, Surah Al-A'raf. Kehidupan dalam dunia, membawa manusia bermusuhan sesama sendiri. Dalam dunia yang huru-hara, penuh dengan permusuhan, dan pertumpahan darah itulah, manusia menetap, sehingga sampai ajal mereka, dan sehingga berlaku kiamat. Tuhan mengajar manusia, supaya mengambil bekal semasa hidup di dunia. Tuhan mengajar manusia, supaya menghargai tempo singkat yang Tuhan berikan kepada mereka di dunia ini. Dia berfirman, padanya, bumi, kamu hidup dan disitulah kamu akan mati, dan daripadanya kamu akan dikeluarkan. Ayat 25, Surah Al-A'raf. Tiap-tiap yang bernyawa, akan merasakan mati, dan tidak akan disempurnakan balasan kamu, melainkan pada hari kiamat. Lantaran itu, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka selamatlah dia, karena penghidupan dunia ini, tidak lain melainkan menipu daya. Ayat 185, Surah Ali Imran. Alam dihukumkan dengan kiamat,
dan setiap yang hidup dihukumkan dengan mati. Manusia hidup dalam dunia, mati dalam dunia, dan dibangkitkan dari dunia. Dunia yang dikenali sebagai medan asbab, akan melahirkan berbagai-bagai usaha dan tindakan. Sifat dunia, tidak mengizinkan usaha dan tindakan, melahirkan hasil yang sempurna. Banyak dari pokok yang ditanam, tidak sempat berbuah, atau buahnya, tidak semanis yang diperkirakan. Tuhan memperingatkan bahwa, apa juga yang manusia tanam di dunia, buah yang sempurna muncul di akhirat. Buah yang manis, masam atau beracun, akan dirasai dengan sempurna, setelah berlaku kiamat. Apa yang diperoleh di dalam dunia, lebih banyak bersifat bayangan yang menipu daya. Manusia terdiri dari dua jenis anasir, yaitu, tubuh lahir, dan hati seni. Gabungan anasir lahir yang kasar, dengan anasir rohani yang seni, membuat manusia bisa berfungsi sebagai cermin, yang membalikkan wajah yang memandang kepadanya. Tubuh kasar, umpama muka cermin yang gelap di sebelah belakang, dan rohani pula, umpama muka cermin yang terang di hadapan. Susunan manusia yang demikian, menyebabkan manusia bisa menerima suluhan cahaya ilahi. Kebisaan ini, dinamakan, mengenal Tuhan melalui mata hati. Makhluk yang mempunyai satu jenis badan saja, tidak memiliki kebisaan yang demikian. Malaikat yang hanya memiliki badan yang terang, dan hewan yang hanya memiliki badan yang kasar, tidak bisa berfungsi sebagaimana manusia. Malaikat hanya mengenal Tuhan dalam satu aspek saja, yaitu aspek tansih. Hewan pula tidak mengenal Tuhan. Hanya manusia yang bisa mengenal Tuhan dalam aspek tansih dan tasbih, yaitu Tuhan yang tidak serupa dengan sesuatu, dan Dia yang memperkenalkan dirinya melalui sifat-sifatnya. Sifat semula jadi manusia, yang mampu menerima suluhan cahaya ilahi itu tertutup, karena manusia hidup di dalam dunia. Dunia menjadi anasir, yang merusakkan gabungan badan yang gelap dengan rohani yang cerah. Dalam dunia ini wujud satu jenis makhluk yang diciptakan dari cahaya api, dinamakan Saitan, berbangsa jin. Cahaya api Saitan ini, bisa menyelinap masuk ke dalam badan manusia yang gelap, dan menjadikannya penghalang sinar, menyebabkan suluhan yang datang dari alam gaib, tidak melekat pada cermin hati. Peringatan yang disampaikan oleh nabi-nabi, tidak berbekas pada hati. Sekalipun nabi-nabi, memperlihatkan mukjizat, namun, hati tetap tidak dapat melihat kebenarannya. Beginilah yang terjadi kepada manusia yang hidup di dalam dunia, dan diganggu oleh cahaya api Saitan. Badan cahaya api Saitan, menjadi tembok menghalang cahaya kebenaran dari masuk ke dalam hati. Apabila cahaya kebenaran tidak melekat pada hati, maka hati tidak mengenal apakah yang benar. Hati yang sudah jahil itu, menjadi kain putih yang menerima apa saja yang ditayangkan oleh Saitan. Saitan mengadakan berbagai macam gambaran, dan dihantarkannya kepada hati. Hati menyangka, bentuk yang dihantar oleh Saitan, itulah kebenaran. Hasilnya, muncullah penjelmaan, mengambil alih tempat kebenaran. Penjelmaan gubahan Saitan itulah, yang diterima oleh manusia, sebagai yang benar. Manusia yang di dalam keadaan sedemikian, beramal menurut gubahan Saitan, tetapi, menyangka mereka berada di atas jalan yang lurus. Lahirlah keyakinan yang dibina di atas asas yang sesat. Ada manusia menyembah batu dengan menyangka, itulah jalan yang benar. Ada manusia membunuh diri, dengan keyakinan, mereka mati syahid. Amalan sesat telah menjadi kepercayaan yang suci, lantaran mereka diperdayakan oleh Saitan. Dunia yang dihuni oleh Saitan, melahirkan berbagai macam tipu daya. Semua bidang kehidupan manusia diresapi oleh tipu daya Saitan. Saitan membina jalan tiruan, dan hampir sama dengan jalan yang lurus, dan dihiasi jalan itu sehingga apa saja yang ada padanya, kelihatan bersesuaian dengan jalan yang lurus. Akibat perhiasan yang dipamerkan oleh Saitan, fitrah manusia hilang kekuatan untuk melonjak kepada fitrah muslim. Mereka berpuas hati dengan berpegang kepada fitrah kemanusiaan saja, dan dalam keadaan yang demikian, fitrah kemanusiaan tidak berkekuatan menyekat tarikan Saitan. Akibatnya, nilai-nilai murni kemanusiaan, dicampur adukan dengan nilai-nilai palsu yang datang dari Saitan. Banyak dari penganut agama Islam sendiri, mencampur adukan nilai Islam dengan nilai Saitan. Di sana-sini, banyak terjadi orang yang sholat, tetapi masih melakukan perbuatan zina dan meminum arak. Orang yang menunaikan haji, masih melakukan korupsi dan riba.
Orang yang berpuasa, tetapi masih mencuri dan menipu. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah, masih juga pergi ke kubur-kubur, untuk meminta nomor togel. Perilaku orang yang mengaku beragama Islam, tidak berbeda dengan orang yang ternyata kafir. Semua itu terjadi karena, warna syaitan melindungi warna kebenaran. Orang yang telah menerima dan menggunakan pakai warna syaitan itu, dinamakan ahli dunia.